Juventus pantau striker PSG yang tidak bahagia dan bisa hengkang pada Januari. Juventus dikabarkan tengah memantau situasi di Paris Saint-Germain yang melibatkan Randal Kolo Muani, karena penyerang Prancis itu terus kekurangan waktu bermain di Le Parc des Princes. Juara Ligue 1 itu menggelontorkan dana sebesar 95 juta euro untuk mengamankan tanda tangan pemain tersebut pada musim panas 2023 setelah penampilannya yang gemilang di Eintracht Frankfurt. Akan tetapi, sang penyerang tidak pernah benar-benar berhasil mendapatkan tempat utama. Bahkan setelah kepergian Kylian Mbappe dan cedera berulang yang dialami Gonçalo Ramos, pemain Prancis itu belum mampu menembus susunan pemain inti, karena Luis Enrique lebih suka bermain dengan formasi false 9 seperti Asensio. Jadi menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, Muani berusaha keluar pada bulan Januari, membuat Juventus berada dalam siaga tinggi. Bianconeri tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat lini serang yang minim. Bagaimanapun, Dusan Vlahovic terpaksa bermain tanpa henti karena minimnya alternatif, sementara Arkadius Milik masih menepi. Namun, surat kabar yang berbasis di Turin itu mencatat bahwa Juventus akan menghadapi persaingan ketat dari klub-klub Liga Primer yang juga memantau pemain internasional Prancis itu. Musim ini, pemain asli Bondi ini telah tampil 7 kali di Ligue 1, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Ia menyumbang 2 gol dalam prosesnya. Selain itu, ia tampil dalam 3 pertandingan Liga Champions, tetapi tidak pernah sebagai pemain inti. Anehnya, Juventus juga dikaitkan dengan pemain PSG lainnya dalam bentuk Milan Skriniar, karena raksasa Italia itu juga ingin memperkuat lini belakang mereka, yang tetap menjadi prioritas utama mereka di bulan Januari seperti yang dikonfirmasi oleh Direktur Sepak Bola klub Cristiano Giuntoli. Dan sementara Nyonya Tua akan menghadapi kendala keuangan yang signifikan dalam misi ini, masih harus dilihat apakah salah satu dari kedua pemain tersebut akhirnya akan tiba di Turin pada bulan Januari. Ikon Inter Bergomi memuji gelandang Juventus, "Saya tidak akan pernah mengabaikannya." Bek legendaris Inter Giuseppe Bergomi mengidentifikasi Manuel Locatelli sebagai pemain yang paling tak tergantikan di Juventus. Pemain berusia 26 tahun ini mengalami pasang surut sejak bergabung dengan Bianconeri pada musim panas 2021. Meski ia selalu dianggap sebagai gelandang box-to-box, Max Allegri bersikeras menempatkannya sebagai deep lying playmaker. Dan meski pemain Italia itu unggul dalam melindungi lini belakang, keterampilannya dalam mengatur permainan masih jauh dari kata memuaskan. Meski demikian, mantan pemain Sassuolo itu perlahan tapi pasti mulai menunjukkan jati dirinya sebagai regista sejati, dan telah menunjukkan tanda-tanda menggembirakan di bawah asuhan Thiago Motta. Namun, sementara pelatih Juventus telah menyebut Teun Koopmeiners sebagai pemainnya yang paling tak tergantikan, Bergomi, di sisi lain, melihatnya secara berbeda, memuji Locatelli sebagai pemain paling esensial klub di lini tengah. Yang paling dibutuhkan Thiago Motta adalah Locatelli, kata pemenang Piala Dunia 1982 itu saat tampil di Sky Calcio Club melalui Juventus News 24. "Saya tidak akan pernah mengabaikan orang seperti dia. Dia bermain bagus di Udine." Bek ikonik Inter itu juga memberikan pujian kepada rekan Locatelli, Khéphren Thuram. "Saya juga melihat Thuram bermain sangat baik. Keduanya di lini tengah bermain hebat melawan Udinese. Sementara Locatelli bermain lebih dalam dan memegang kendali dari tengah lapangan, Thuram adalah orang yang mendorong ke depan, pada dasarnya bertindak sebagai gelandang box-to-box." Pemain Prancis itu mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0. Ia menggiring bola melewati penjaganya sebelum melepaskan tendangan rendah yang membentur tiang gawang sebelum memantul dari punggung kiper dan masuk ke gawang. Pemain berusia 23 tahun itu juga mengarahkan bola ke depan dalam proses terjadinya gol Nicolo Savona. Masih harus dilihat apakah Motta akan mempertahankan duo lini tengah ini untuk pertandingan Liga Champions melawan Lille, atau memberikan kesempatan kepada Nicolo Fagioli dan Weston McKennie. Remaja Juventus yang menjanjikan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Juventus telah mengumumkan bahwa gelandang muda Adam Bouffandar telah menandatangani kontrak profesional perdananya, yang mengikat dirinya dengan klub hingga 2026. Pemain berdarah campuran Italia-Maroko ini terus naik pangkat di klub sejak bergabung dengan Akademi Bianconeri. Ia telah mewakili tim Primavera sejak 2023, pertama di bawah bimbingan Paolo Montero, dan sekarang di bawah asuhan Francisco Magnanelli. Bouffandar merayakan ulang tahunnya yang ke-18 Agustus lalu, membuatnya memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional.
Jadi menurut akun resmi Juventus X, klub telah membubuhkan tanda tangan pemain di atas kertas, mengumumkan kesepakatan hingga Juni tahun 2026. Adam Bouwvander telah menandatangani kontrak profesional pertamanya, yang mengikatnya dengan Juventus hingga tanggal 30 Juni tahun 2026, demikian bunyi siaran pers tersebut. Musim ini, sang gelandang telah tampil 5 kali di Liga Primavera 1, dan 1 kali di Copa Primavera. Ia juga mewakili klub di UEFA Youth League sebanyak 3 kali, dan memberikan 1 assist pada 1 kesempatan. Bouwvander adalah gelandang yang biasanya bermain di posisi bertahan dan beroperasi di depan pertahanan. Lahir di Sivigliano, pemain muda ini awalnya memulai karir internasionalnya di negara asalnya, mewakili Italia di level U16 dan U17. Namun, ia kemudian beralih ke negara asalnya, bermain untuk Maroko di level U17, U18, dan U20. Juventus berharap Bouwvander dapat naik pangkat, dimulai dengan next gen sebelum mengikuti sejumlah pemain muda yang berhasil mencapai skuad senior. Skuad Thiago Motta sudah memiliki beberapa pemain muda yang muncul dari jajaran pemain muda dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Nicolo Fagioli dan Kenan Yildiz yang mewarisi nomor punggung 10 yang ikonik pada awal musim. Samuel Mbamula, Nicolo Savona dan Jonas Rouhi juga mendapatkan promosi mereka di musim panas setelah membuat manajer keturunan Italia berhasil terkesan selama kamp pramusim. Sama sekali tidak, gelandang Juventus membantah dirinya sebagai pewaris Pogba. Gelandang Juventus Khéphren Thuram menegaskan hanya ada satu Paul Pogba saat meninjau pertandingan Liga Champions besok melawan Lille. Setelah mendarat di Prancis, pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan manajernya Thiago Motta untuk konferensi pra-pertandingan. Mantan bintang OGC Nice itu sangat familiar dengan lawan berikutnya, jadi ia yakin ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka adalah tim yang hebat. Mereka bermain dengan sangat baik. Mereka memiliki pelatih yang hebat, tetapi kami akan siap, kata Thuram melalui Il Bianconero. Mereka mengandalkan penguasaan bola dengan pemain-pemain mereka yang bebas bergerak di lapangan. Mereka selalu maju ke depan. Mereka menang melawan 2 tim besar Eropa. Gelandang Prancis itu menjadi bintang dalam kemenangan Bianconeri atas Udinese Sabtu lalu. Ia mengungkapkan bagaimana ia menerima pujian dari ayahnya Lilian dan kakak laki-lakinya Marcus. Ayah saya menelepon saya setelah pertandingan dan memberi selamat kepada saya. Kakak saya juga melakukan hal yang sama. Ayah saya selalu menelepon saya untuk menyoroti kesalahan-kesalahan yang saya buat dan memberitahu saya di mana saya dapat memperbaiki diri. Dan itu adalah hal yang paling penting. Thuram merayakan gol bunuh diri yang dipicunya dengan menirukan selebrasi rekan setimnya Paul Pogba, dan kemudian mengungkapkan bahwa pemain berusia 31 tahun itu selalu menjadi idola sepak bolanya. Meski demikian, gelandang muda itu tidak ingin dinobatkan sebagai pewaris Pogba, karena ia merasa rekan senegaranya tetap merupakan pemain yang unik. Pewaris Pogba? Tidak, sama sekali tidak. Hanya ada satu Pogba. Ia pemain yang sangat kuat dan telah menunjukkannya dalam karirnya. Saya berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah pewarisnya. Juventus memiliki mantan bintang Lille di antara jajaran mereka dalam bentuk Timothy Weah, tetapi Thuram juga merasa ia mengenal lawan berikutnya luar dalam. Tim tidak memberitahu saya tentang tim tersebut, karena saya sudah mengenal mereka dengan baik. Saya sudah bermain berkali-kali melawan Lille. Stadionnya sangat indah. Tim sangat senang bisa kembali ke rumah. Susunan pemain Juventus saat melawan Lille, Yildiz dan Weah bersaing untuk mendapatkan tempat utama. Pada Selasa malam, Juventus akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di pentas Eropa saat mereka menghadapi tuan rumah Lille pada pertandingan keempat babak penyisihan grup Liga Champions. Bianconeri mengawali kampanye mereka dengan catatan gemilang, mengalahkan PSV Eindhoven pada laga pembuka dan kemudian melakukan comeback spektakuler melawan RB Leipzig, namun laju mereka terhenti karena kekalahan kandang tak terduga di tangan Stuttgart. Oleh karena itu, Thiago Motta menyadari timnya tidak boleh melakukan kesalahan lagi, terutama dengan pertandingan berat melawan Aston Villa dan Man City yang akan segera dimulai. Jadi bagaimana taktik Juventus akan menyusun pemainnya besok? Menurut Sky Sport Italia melalui Juventus News 24, bos Bianconeri akan mempertahankan susunan pemain yang sama dengan yang berlaku di Udine pada hari Sabtu, tetapi dengan beberapa penyesuaian. Oleh karena itu, Michele Di Gregorio akan memulai di antara tiang gawang, dengan Federico Gatti dan Pierre Kalulu di depannya.
Andrea Cambiaso akan tetap menjadi starter seperti biasanya, tetapi bisa saja digeser ke bek kanan untuk memberi jalan bagi Juan Cabal di sisi kiri. Pemain Kolombia itu tampaknya menjadi favorit untuk menjadi starter, tetapi sumber tersebut memberi peluang bagi Nicolas Savona, terutama setelah penampilannya melawan Udinese. Di lini tengah, Manuel Locatelli dan Khéphren Thuram harusnya kembali dimainkan, sehingga Weston McKennie dan Nicolo Fagioli tetap berada di bangku cadangan. Teun Koopmeiners akan memulai di depan mereka dalam peran gelandang serang, mendukung Dusan Vlahovic yang tetap menjadi satu-satunya pilihan untuk memimpin lini depan. Terakhir, Francisco Conceicao akan kembali ke starting setelah dicadangkan pada akhir pekan. Dengan pemain asal Portugal itu mengamankan tempat di sayap kanan, Kenan Yildiz dan Timothy akan bersaing untuk peran sayap kiri. Gelandang Juventus itu bisa pulih untuk pertandingan Liga Champions melawan Stuttgart. Pelatih Juventus Thiago Motta bisa mendapat dorongan semangat menjelang pertandingan Liga Champions melawan Stuttgart, karena Weston McKennie mungkin bisa pulih tepat waktu. Pelatih asal Italia Brasil itu harus berjuang keras melawan Lazio dengan skuad yang menyusut. Selain McKennie, Bianconeri juga tidak diperkuat Gleison Bremer, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez, dan Francisco Conceicao. Meski demikian, Nyonya Tua tetap menang atas Aquile yang bermain dengan 10 pemain berkat gol bunuh diri Mario Gila di menit-menit akhir. Namun dengan jadwal pertandingan yang lebih berat, Motta berharap dapat mengembalikan performa beberapa pemain yang absen. Tak perlu dikatakan lagi, Conceicao akan kembali bermain setelah menjalani larangan bermain 1 pertandingan. Pemain asal Portugal itu harus beristirahat dengan baik untuk pertandingan Eropa hari Selasa. Di sisi lain, Il Bianconero tidak berharap Koopmeiners dan Gonzalez dapat mengatasi masalah fisik mereka tepat waktu. Pemain asal Belanda itu menderita patah tulang rusuk, sementara pemain sayap asal Argentina itu mengalami cedera otot selama pertandingan Liga Champions terakhir klub di Leipzig. Kendati demikian, sumber tersebut jauh lebih optimis tentang McKennie. Bintang USMNT itu kembali dari tugas internasional lebih awal karena cedera otot. Oleh karena itu, Motta dan staf teknisnya memutuskan untuk mencadangkannya saat melawan Lazio sebagai tindakan pencegahan. Oleh karena itu, laporan tersebut meyakini pemain Texas itu memiliki peluang bagus untuk pulih tepat waktu agar dapat turun ke lapangan melawan Stuttgart pada hari Selasa. McKennie telah menjadi pemain inti Motta sejak kembali ke skuad setelah menandatangani kontrak baru bulan lalu. Pemain berusia 26 tahun itu sejauh ini telah tampil 4 kali di Serie A musim ini, selain 2 kali tampil di Eropa. Satu-satunya golnya musim ini tercipta saat melawan PSV Eindhoven. Mantan pemain Schalke tersebut merupakan pemain serba bisa, sehingga ia bisa bermain sebagai poros ganda atau gelandang serang untuk menggantikan Koopmeiners yang absen. Motta harus menemukan cara agar Juventus bisa mengalahkan tim lawan. Juventus mengamankan kemenangan 1-0 atas Lazio, meskipun lawan mereka harus bermain dengan 10 pemain di awal pertandingan karena kartu merah. Kemenangan ini menjadi indikasi lain dari performa kuat Bianconeri, yang membuat mereka tetap dekat dengan puncak klasemen Serie A. Di bawah manajer baru Thiago Motta, Juventus muncul sebagai pesaing serius untuk gelar Liga, meskipun terjadi perubahan signifikan dalam skuad dan staf pelatih selama musim panas. Kemajuan di bawah Motta ini mengejutkan banyak pihak, mengingat banyaknya pemain baru dan transisi ke gaya permainan yang berbeda. Namun, kesulitan tim melawan tim yang kompak dalam bertahan telah menjadi tema yang berulang. Dalam pertandingan di mana lawan bertahan dan fokus pada pertahanan, Juventus seringkali merasa kesulitan untuk menciptakan peluang mencetak gol yang jelas. Meskipun mereka berhasil mempertahankan pertahanan yang solid dan meraih hasil yang memuaskan, masih diperlukan lebih banyak kreativitas dan ketajaman dalam membongkar pertahanan yang terorganisir dengan ketat. Pakar Sky Sports Giovanni Guardiola turut menanggapi masalah ini, dengan mencatat bahwa Juventus harus meningkatkan kemampuan mereka untuk membongkar pertahanan lawan jika mereka ingin mempertahankan peluang meraih gelar. Ia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, ketika Bianconeri menghadapi tim yang tertutup, mereka kesulitan mencetak gol secara konsisten. Tidak ada satupun dalam sejarah Juventus yang pernah kebobolan 1 gol pun dalam 8 pertandingan, termasuk penalti melawan Cagliari. Namun,
Motta harus berusaha keras untuk menemukan ruang saat melawan tim yang tertutup. Pengamatan ini menyoroti area penting untuk pengembangan. Meskipun Juventus telah menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik musim ini, permainan ofensif mereka perlu disempurnakan untuk mengatasi pertahanan yang keras kepala dengan lebih efektif. Tim asuhan Motta perlu menemukan solusi yang lebih dinamis dalam serangan, terutama karena lawan menjadi lebih mengenal gaya mereka dan menyesuaikan taktik mereka. Kalulu menegaskan dia akan mencetak gol jika dia tidak dilanggar. Pierre Kalulu menjadi pusat perhatian dalam momen krusial saat Juventus menang tipis 1-0 atas Lazio, di mana ia melakukan pelanggaran yang berujung pada kartu merah Alessio Romagnoli. Bek Prancis itu berlari kencang menuju gawang ketika tackle terakhir Romagnoli menjatuhkannya, sehingga peluang mencetak gol pun sirna. Meski Juventus gagal memanfaatkan tendangan bebas berikutnya, insiden itu memberi mereka keunggulan jumlah pemain selama sisa pertandingan, faktor yang pada akhirnya berperan dalam kemampuan mereka untuk meraih kemenangan. Merenungkan insiden itu, Kalulu mengungkapkan keyakinannya bahwa ia akan mencetak gol jika ia tidak dilanggar. Di akun Instagramnya, ia membagikan gambar-gambar dari pertandingan itu, disertai dengan keterangan yang berbunyi, "Kami terus berjuang. PS, saya akan mencetak gol jika mereka tidak menghentikan saya." Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, karena penampilan Kalulu musim ini sangat mengesankan. Pemain muda Prancis tersebut telah muncul sebagai pemain kunci bagi Juventus, dengan selalu tampil solid dan menunjukkan keserbabisaannya serta potensi menyerang. Jika ia diizinkan untuk terus bermain melawan Lazio, ada kemungkinan besar ia akan mencetak gol, yang berpotensi membuat permainan lebih nyaman bagi Bianconeri. Juventus kesulitan membongkar pertahanan Lazio meski unggul jumlah pemain, dan akhirnya mengandalkan gol bunuh diri untuk mengamankan kemenangan. Meski tim menunjukkan ketahanan dan tekad untuk mengklaim 3 poin, kurangnya penyelesaian klinis dan kreativitas di sepertiga akhir tetap menjadi perhatian. Jika peluang Kalulu terwujud menjadi gol, itu mungkin akan membuka permainan dan memberi lebih banyak peluang bagi Juventus untuk memperlebar keunggulan. Kedepannya, Juventus harus lebih efektif di depan gawang, terutama saat menghadapi tim bertahan yang terorganisir dengan baik. Seperti yang ditunjukkan Kalulu, penting bagi tim untuk terus berjuang dan membangun momentum sambil berjuang meraih kemenangan yang lebih meyakinkan di pertandingan mendatang. Juventus bergabung dengan Arsenal dan klub lain dalam perburuan pemain muda berbakat Serie A. Juventus dikabarkan menjadi salah satu klub papan atas Eropa yang tengah memantau pemain muda Como, Nico Paz. Pemain berusia 20 tahun ini adalah gelandang serang yang lahir dan besar di Tenerife. Setelah memulai karirnya di klub asalnya, ia direkrut Real Madrid di usia muda pada tahun 2016. Pemuda ini naik pangkat di Los Merengues dan bahkan tampil 8 kali untuk tim utama, mencetak 1 gol dalam prosesnya. Meski demikian, mendapatkan tempat di skuad bertabur bintang Carlo Ancelotti merupakan tugas yang hampir mustahil, sehingga pemain Argentina itu menandatangani kontrak dengan Como musim panas lalu. Klub yang baru promosi ke Serie A itu memboyong Paz dengan harga murah, 6 juta euro, tetapi Real Madrid mempertahankan klausul pembelian kembali. Gelandang berbakat ini telah mencuri perhatian di awal-awal karirnya di sepak bola Italia, menyumbang 1 gol dan 3 assist dalam 7 penampilan untuk tim asuhan Cesc Fabregas. Jadi menurut jurnalis Italia Nicolo Sira, beberapa klub papan atas Eropa mengirim pencari bakat untuk memantau penampilan pemain berusia 20 tahun itu dalam pertandingan Serie A kemarin antara Como dan Parma. Kebetulan, Paz mencetak gol penyeimbang yang membuat tim tuan rumah memperoleh poin berharga. Pakar bursa transfer menyebut Juventus sebagai salah satu kandidat. Daftar tersebut juga mencakup Milan dan Napoli, serta Arsenal. Meski demikian, Sira menegaskan Real Madrid tetap menjadi tujuan berikutnya yang paling memungkinkan berkat klausul pembelian kembali. Raksasa Eropa itu masih tertarik untuk membawa kembali produk akademi mereka ke ibu kota Spanyol. Ini bukan pertama kalinya mereka menggunakan opsi ini pada pemain Serie A. Los Blancos mendatangkan kembali Alvaro Morata dari Juventus pada tahun 2016, jadi masih harus dilihat apakah Paz akan mengalami nasib yang sama, atau apakah Juventus dapat menemukan cara untuk mengamankan jasa bintang muda berbakat lainnya. Bintang Como baru-baru ini melakoni debut seniornya bersama tim nasional Argentina. Jurnalis sebut lini pertahanan Juventus akhirnya menunjukkan bahwa mereka merindukan Bremer. Juventus menderita kekalahan pertama mereka musim ini dengan skor 1-0 atas Stuttgart,
karena klub Jerman itu mengungguli Bianconeri sepanjang pertandingan. Skor akhir bisa saja lebih buruk jika bukan karena aksi heroik kiper Mattia Perin, yang melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk menghentikan penalti, untuk menjaga Juventus tetap dalam permainan. Stuttgart mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir, mengatur tempo dan menguji pertahanan Juve berulang kali. Klub Bundesliga itu bahkan sempat mencetak gol yang dianulir sebelum akhirnya memecah kebuntuan di waktu tambahan. Bianconeri kesulitan untuk mendapatkan pijakan